Sepertinya masih lemes ya, belum kompak ya. Selamat sore. Shalom. Sekali lagi shalom. Tentunya kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Palembang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengingatkan sekali lagi sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal pada malam hari ini, kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk dapat menonaktifkan HP atau men-silent supaya acara tetap kondusif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut, ini dia penampilan dari pekerja dan guru-guru Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang, Gloria in Excelsis Deo.
Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan. Terima kasih buat sore hari yang cerah yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur buat kehidupan yang Kau berikan. Buat nafas hidup yang Kau berikan buat kami. Kami boleh mencapai bulan Desember ini ya Tuhan. Suatu anugerah kehidupan yang luar biasa. Kami boleh terus melewati hari-hari kami yang terus menanti ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai detik ini kami boleh tetap setia kepada Engkau. Biarlah iman yang terus kami pegang ini, boleh terus kami pegang sampai kami kembali kepadamu. Kami datang ke tempat ini untuk merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami merindukan biarlah kelahiran-Mu ini bukan kami rayakan sebagai rutinitas, tapi boleh menjaga hati kami untuk kami tetap setia kepada Engkau, untuk kami tetap menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terang yang berdampak bagi orang lain. Terang yang berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, yang belum mendengar berita keselamatan. Biarlah itu tetap di dalam hati kami terus, untuk kami bisa terus mengabarkan kabar baik-Mu. Kami menyerahkan sepanjang acara ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang melayani-Mu saat ini. Kau hanya layakkan kami boleh memberikan yang terbaik, memberikan hati kami untuk melayani. Kiranya Tuhan berkenan dengan pelayanan kami yang Kau lakukan. Kami menyerahkan Pastor Jeffrey yang menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi beliau. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Firman yang disampaikan buat tetap terus semangat-Mu untuk setia dan terus bercahaya ya Tuhan. Menjadi terang yang sesungguhnya. Kami menyerahkan keamanan, cuaca yang baik ya Tuhan. Sekiranya kami boleh menyelesaikan acara dengan baik. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mohon ampun jika ada dosa dan kesalahan kami. Ya kami boleh layak melayani Engkau. Kami serahkan acara dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika tiba di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Kita akan bersama-sama menyalakan lilin pada malam hari ini. Kita akan iringi dengan pujian Malam Kudus. Dancer akan membantu dalam penyalaan lilin. Malam
Lilin boleh dimatikan.
Selamat sore menjelang petang Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita satukan hati bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur untuk sore petang hari ini, kembali bersama-sama dengan umat-Mu dari Gereja Baptis Indonesia di Palembang. Kami boleh merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan dirinya untuk merendahkan diri, menjadi anak manusia, dan menjadi sama seperti kami. Dan bukan hanya sampai di situ, Dia datang untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami yang percaya beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Sebentar kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan di belakang salib-Mu, dan biarlah Roh-Mu memakai setiap benih firman yang ditaburkan, sungguh-sungguh menjadi benih firman yang hidup dan jatuh ke tanah hati yang subur. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sekali lagi saya sangat bersyukur. Kalau nggak salah kayaknya baru kemarin ya kita kumpul sama-sama ibadah dengan seluruh keluarga ya. Keluarga-keluarga dari Gereja Baptis di Palembang ini. Dan saya melihat betapa antusiasnya keluarga-keluarga untuk lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Kita jadi orang Kristen itu seharusnya kalau tiap tahun merayakan Natal, seharusnya kita menyadari diri bahwa ini kesempatan kita untuk mengevaluasi kerohanian kita. Kalau hari ulang tahun, biasanya kita mengevaluasi bagaimana tahun-tahun kita sudah lewati. Tapi Natal seharusnya kita manfaatkan bukan hanya untuk merayakannya, tapi juga untuk merenungkan apakah kita semakin tahun semakin mengenal pribadi Dia yang mengasihi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, karena saya dimintakan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema kedatangannya mempererat ikatan keluarga, saya percaya gembala di tempat ini dan seluruh pemimpin di tempat ini pasti mendapatkan tema ini bukan sembarangan hanya membuat tema yang keren, tapi saya percaya ini tema hasil dari perenungan, hasil dari doa, hasil dari kesepakatan sama-sama. Siapa yang percaya bahwa tema ini akan membuat kita semua lebih mengerti bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk mempersatukan kita semua sebagai keluarga-keluarga Allah. Amin. Kita semua adalah keluarga Allah. Amin. Amin. Tidak ada orang asing di rumah Tuhan. Ya. Wong kito galo kata wong Palembang. Tadi pagi sebenarnya kami merayakan Natal juga. Ya, Natal umum, dan drama Natalnya semua itu pakai bahasa Palembang. Dan itu sangat sangat berbeda. Karena itu membuat kita semakin lebih dekat lagi bahwa Allah kita itu Allah segala bangsa. Amin. Allah yang mengerti semua bahasa. Dan saya percaya setiap rumah di Palembang ini suatu saat setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dan memakai bahasanya sendiri untuk menyembah Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, karena temanya diberikan seperti yang telah saya katakan tadi, itu terambil di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita lihat ayatnya. Kita bisa baca sama-sama, saya baca ayat genapnya, saudara baca ayat
yang ganjil. Judul perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dari siapa? Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 2, 3, silakan Bapak Ibu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kedatangan Yesus ke dunia ini melalui kelahirannya sebagai manusia di dalam suatu keluarga, dalam hal ini adalah keluarga Yusuf dan Maria, itu Allah yang menghendaki agar Yusuf tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya, dan karena dalam keluarga Allah, di dalam Yusuf dan Maria lah Allah menemukan sarana untuk mewujudkan karya penyelamatan bagi dunia. Dalam hal ini nampak nyata betapa pentingnya keluarga bagi terwujudnya karya Allah. Betapa pentingnya keluarga kita untuk terwujudnya karya Allah. Coba yang sudah suami istri, yang sudah berkeluarga, katakan kepada pasanganmu, keluarga kita penting di mata Tuhan. Ayo, mari katakan kepada pasangan kita, keluarga kita itu penting di mata Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, karya Allah juga penting bagi sebuah keluarga. Saudara percaya enggak? Dibutuhkan karya Allah untuk keluarga kita semakin mengenal Dia. Tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Jadi perhatikan betapa pentingnya keluarga kita di mata Allah. Keluarga bukanlah suatu kumpulan kecil yang dibentuk tanpa tujuan. Ingat, institusi pertama yang dibangun Tuhan adalah keluarga. Di Taman Eden, Tuhan membentuk institusi pertama dan Dia berdolat di dalamnya, yaitu keluarga. Jadi seharusnya gereja adalah berisikan keluarga-keluarga yang mengalami karya Allah. Ada amin. Jadi kalau gereja tidak berisikan keluarga-keluarga yang ngalamin Tuhan,
saya pastikan keluarga itu, gereja itu, keluarga Allah itu rapuh. Bisa jadi dia kelihatannya besar, banyak, tapi ketika datang masalah, ketika datang konflik, ketika datang godaan, gampang sekali jatuh. Ada amin Bapak Ibu? Lihat, waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, tadinya mereka tinggal di Taman Eden, taman sorga. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Konflik pertama, pertengkaran pertama itu terjadi antara Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Halo? Dan setelah itu, mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden. Diusir keluar oleh Tuhan. Makanya gak heran, hari ini orang zaman sekarang bilang, zaman ini adalah zaman edan. Bukan Eden, edan. Makanya kalau keluarga tidak ngalamin Tuhan, keluargamu tinggal di zaman edan. Hanya keluarga-keluarga yang ngalamin Tuhan, yang merasakan atmosfer sorgawi, Taman Eden, itu dikembalikan Tuhan secara spiritual. Amin. Jadi Bapak Ibu, penting sekali keluarga ini. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, di atas segala pelayanan, di atas segala jabatan, di atas segala hal yang bisa Tuhan bawa promosikan saya, jauh lebih penting saya merindukan keluarga saya, aku dan seisi rumahku akan terus hidup melayani Tuhan seumur hidupku. Bukan posisi, bukan jabatan, bukan promosi. Tapi aku dan seisi keluargaku, itu yang dikatakan Joshua, akan terus melayani Tuhan seumur hidupku. Akan hidup takut akan Tuhan seumur hidupku. Amin. Bapak Ibu, saya percaya keluarga itu dibentuk untuk mewujudkan kehendak Allah. Yang dimulai dari lingkup kecil, yaitu keluarga kecil kita, tapi untuk tujuan yang berdampak besar. Amin. Kalau gereja isinya keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan, percayalah gereja itu akan bawa dampak, bukan hanya di komunitasnya, tapi juga di kotanya. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya percaya dari pembacaan firman Tuhan hari ini, sore ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu mau merenungkannya bersama? Setelah pulang dari tempat ini, setelah merayakan Natal ini, jangan cuman kita euforia merayakan Natal. Mari kita renungkan firman Tuhan. Amin. Yang pertama, Yesus, ya, kalau kita mau jadikan keluarga kita terikat erat satu dengan yang lain dengan kasih. Yang pertama poinnya adalah Yesus harus hadir dalam keluarga kita dan jadi yang utama di keluarga kita. Wah, nggak ada yang bilang amin. Saudara mau hadirkan siapa di tengah keluarga? Mau hadirkan siapa supaya keluarga kita makin terikat satu dengan yang lain? Ya. Lihat, kita tadi baca ya. Kita baca tadi, Yusuf itu ambil Maria. Ya. Yusuf tadi ambil Maria sebagai istrinya. Karena apa? Karena apa saudaraku? Kenapa dia berani ngambil keputusan ngambil Maria
sebagai istrinya. Padahal Maria sudah hamil sebelum menikah sama dia, betul? Betul tidak? Dan saudara tahu, kalau saudara baca komentari Bible, zaman itu di budaya Yahudi, kalau seseorang perempuan hamil sebelum dia nikah, hukumannya apa, saudara? Mati, rajam. Itu aib yang mengerikan. Itu aib yang memalukan. Tapi kenapa Yusuf akhirnya berani ngambil keputusan untuk memperistri Maria? Saya percaya karena dia mengetahui dari malaikat bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah Sang Juru Selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya dia berani ambil resiko itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa alasan utama dalam kehidupan suatu keluarga itu seharusnya adalah kehadiran Yesus. Saya pastikan anak-anak muda saya, kalau dia mau ngambil seorang istri ataupun dia ingin menikah, menjadikan seorang pria suaminya, pertama kali saya ajari mereka, pastikan orang itu ngalamin Yesus dulu. Dia harus ngalamin kasih Tuhan. Percuma dia cantik, percuma dia ganteng, percuma dia punya posisi, punya jabatan, punya kekayaan, tapi kalau nggak ngalamin Tuhan, nggak ngalamin Yesus dalam hidupnya, hati-hati kamu menikah sama dia. Alasan utama kamu harus tahu bahwa di dalam orang itu ada Yesus. Amin. Ini bukan perkara cinta-cintaan, ini perkara hidup dan mati. Ini nggak main-main. I'm serious to say that. I'm serious. Jadi Bapak Ibu, Kristus harus jadi prinsip utama, alasan utama bagi keluarga kita. Kalau ikatan kita jalin satu dengan yang lain, ikatan yang paling kuat di dalam keluarga kita adalah Kristus itu sendiri. Kan dibilang Yohanes 3 ayat 16 apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi wujud kasih Bapa yang paling besar untuk saudara dan saya adalah Yesus itu sendiri. Dan kalau kita baca Kolose, kitab Kolose, apa dikatakan? Kasih itu mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik di antara kita. Nggak ada yang mana nih ngomong amin ini ya. Saudara tahu nggak arti amin? Saudara tahu nggak arti amin? Arti amin itu ya saya percaya dan saya menerimanya. Saudara mau cari kasih siapa untuk mengikat keluargamu? Suami istri dengan orang tua dengan anak, orang tua dengan orang tua di atas lagi kakek neneknya. Orang adik beradik dengan saudara yang lain. Siapa yang paling bisa mengikat? Cuman Yesus. Nggak ada yang lain. Nggak ada kekuatan yang lain. Rasul Paulus katakan dari iman, pengharapan dan kasih, kasihlah yang terbesar. Amin. Dan wujud kasih itu nggak abstrak. Wujud kasih Bapa itu adalah Yesus. Saya nggak akan khotbah soal yang lain, soal Natal. Saya cuma akan khotbahkan tentang Yesus. Natal bukan soal pohon Natal. Natal bukan soal hadiah. Natal yang paling penting, apakah Yesus masih diberitakan
di berita Natal. Jadi alasan pertama, alasan yang paling kuat, alasan yang utama bagi keluarga kita untuk terikat lebih intim lagi satu dengan yang lain. Pastikan bahwa setiap anggota keluarga kita menemukan Kristus secara pribadi. Saya mau kasih tahu, siapa bapak-bapak yang di sini sampai hari ini masih ngajarin anak-anaknya berdoa? Cuman bapak pendeta di depan. Alangkah menyedihkannya gereja kalau cuman pendetanya yang ngajarin itu. Bapak ibu tahu nggak, sadar nggak? Yang jadi imam di gereja Tuhan itu bukan hanya bapak pendeta. Setiap laki-laki adalah imam bagi keluarganya masing-masing. Dan saya serius untuk ini. Kalau cuman Pak Pendeta yang ngajarin anak-anaknya berdoa, berarti bapak-bapak yang lain saya pastikan ngajarkan berdosa sama anak-anaknya. Kalau nggak ngajarin berdoa, ngajarin apa? Saya nggak akan pernah suruh anak saya, ayo berdoa. Enggak, nak ikut saya, papa berdoa yuk. Saya yang harus punya tanggung jawab ngajarin dia. Bukan cuman menyuruh dia berdoa. Saya kalau ketemu orang yang paling sulit diubah, sampai keluarganya bilang, ini anak bandelnya minta ampun Pak Pendeta, pastor, susahnya minta ampun. Udah kami tegur, udah kami nasehatin, udah kami masukin rehabilitasi, sudah masukin kemana-mana, udah didatengin psikolog. Saya cuman satu cara yang saya akan tawarkan. Saya akan ajak anak itu untuk menyembah Tuhan dan berdoa. Karena cuman Yesus yang bisa mengubah saudara dan saya. Karena dia yang menciptakan kita. Bukan sistem, bukan manusia, bukan pemerintah. Saudara mau lihat keluarga rohani saudara, jemaat gereja baptis di tempat ini menjadi gereja yang bawa dampak. Dimulailah dari keluargamu, pastikan anak-anakmu, suami, istri, anak-anak, dan seluruh keluargamu ngalamin Kristus setiap hari. Saya nggak akan tawarkan apa-apa. Saya cuma mau tawarkan Yesus dalam hidupmu. Coba lihat 2 Timotius 1 ayat 5. Ini nggak jalan ya. Sorry. Bisa ditampilkan? Ditolong slide-nya. 2 Timotius 1 ayat 5. Siapa yang pernah dengar anak rohaninya Rasul Paulus namanya Timotius? Pernah baca surat Timotius? Kecil sekali suaranya yang pernah baca. Pernah baca tentang Timotius? Saudara tahu umur berapa Timotius? Di surat itu dia umur berapa? Dia umur 19 tahun. Dan saudara tahu dia mengembalakan jemaat Efesus. Umur 19 tahun dia mengembalakan jemaat Efesus. 50.000 orang. Pak Artinus, kita umur 19 tahun lagi ngapain Pak? Saya kasih tahu Pak, saya seumur itu lagi nakal-nakalnya Pak. Saya panglima perang di teknik unsur itu Pak. Boleh tanya sama seangkatan saya. Angkatan 90 tuh nggak ada yang nggak kenal sama saya. Saya panglima perang. Kalau ada yang berantem saya yang paling depan. Saya naik teknik pertambangan, kemana-mana bawa kapak geologi. Tahu kapak geologi? Itu batu sekeras apapun, kalau diginiin aja, tang, pecah itu. Makanya kalau kami masuk ke teknik itu, bawa kapak geologi itu, jangan deket-deket. Udah teknik tambang itu,
Buas, wong utan ngalo. Bayangin, ini anak umur 19 tahun sudah mengembalakan 50.000 jemaat di Efesus. Boleh dicek secara sejarah. Kalau zaman sekarang kan ada lagunya, anak sekecil itu. Saudara bayangkan anak umur 19 tahun dengan tanggung jawab yang begitu besar membawa 50.000 jemaat dan tidak semua anak muda, bahkan ada orang tua di sana. Halo, untuk belajar sama-sama mengenal Kristus. Dari mana dia punya iman sebesar itu? Dari mana, saya tanya sama saudara, dia punya iman sebesar itu? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu. Siapa yang sudah nenek-nenek di sini? Oma-oma. Wah, nggak ada yang mau ngaku ya. Padahal banyak yang rambutnya putih-putih saya lihat ini. Nek, Oma, imanmu akan menentukan generasi berikutnya. Wah, nggak ada yang bilang amin ya. Imanmu akan menentukan anak cucumu akan dipakai Tuhan atau tidak. Halo ibu-ibu, siapa yang di sini merasa sudah ibu-ibu? Imanmu menentukan generasi anak-anakmu. Jadi jangan pernah abaikan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Coba yang dibilang cuman nenek dan ibunya, bapaknya kemana? Memang dari zaman dulu ya, memang bapak-bapak ini ya. Pak, jangan ketawa, bertobat. Halo, saya adalah generasi yang lahir, walaupun ada bapak di rumah, tapi secara spiritual fatherless, ketiadaan bapak. Bapak saya cuma bilang, pergi kau ke gereja, temanin mamamu. Tapi dia sendiri pergi mancing dari pagi sampai sore. Betapa kosongnya secara rohani seorang anak laki-laki, anak paling tua. Bapak saya nggak pernah peluk saya. Bapak saya nggak pernah pukul saya. Tapi kalau dia berkata-kata, kebun binatang dari A sampai Z, dan itu lebih menyakitkan daripada dipukul. Kalau mama saya itu guru judo dan 2, dengar suara dia tinggi sedikit, kami 5 saudara laki-laki langsung lari ngabur ngacir. Karena apa? Kalau dia sudah pegang baju ini, kau akan terbang 3-4 meter. Tapi setelah dia marah, dia peluk kita, dia pangku kita, dia ajak ngomong kita. Makanya gak heran saya jadi anak yang keras, tukang berantem, karena gak punya figur bapak. Saya mau kasih tahu anak-anak muda, kalau kau punya bapak yang suka doain kau, ngajak ngomong engkau, ngajak jalan engkau, berbahagialah masa kecilmu dan masa remajamu. Amin. Berbahagialah engkau.
Saya ini beruntung ditangkap sama Tuhan Yesus. Coba kalau ditangkap yang lain. Saya bisa gantikan ulama yang sudah duluin. Yang namanya sama dengan saya, Jeffrey juga. Iya, saya mau kasih tahu sama saudara. Saya hampir ditangkap orang-orang itu. Amin. Oma-oma, kalau kau masih terus berdoa bagi anak cucumu, percayalah, upahmu besar di sorga. Amin. Nggak usah takut. Kau wariskan sesuatu yang kekal. Amin. Ibu-ibu, kalaupun suamimu agak sontoloyo, percayalah, doa dan tangisanmu diperhitungkan Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, keluarga itu dibentuk untuk menggenapkan rencana Allah. Kelahiran Yesus di keluarga Yusuf dan Maria adalah merupakan penggenapan janji Allah. Betul nggak? Kan dulu janji cuma dikasihkan kepada nabi-nabi kan? Tapi digenapi melalui Yesus karena apa? Karena ada Yusuf dan Maria yang mau taat sama kehendak Tuhan. Coba kalau Yusuf ngambil Maria jadi istrinya, taat dengan apa yang maunya Tuhan, jadi nggak Yesus lahir? Saya rasa enggak. Jadi Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang ikatan tali kasihnya itu karena Yesus dan belajar terus taat sama kehendak Tuhan, kau akan melahirkan hal-hal yang besar di keluargamu. Amin. Kau akan melahirkan hal-hal yang besar dalam keluargamu. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, tujuan keluarga ada di muka bumi ini adalah untuk mewujudkan kehendak Allah. Maka tidaklah benar apabila keluarga hanya memikirkan perkara-perkara jasmania. Mikirin kerjaan, mikirin bisnis, mikirin karir, mikirin popularitas, mikirin apapun. Kecuali kehendak Tuhan, itu nggak benar. Nggak benar. Keluarga seharusnya tidak mengabaikan untuk menjadi wadah terwujudnya kehendak Tuhan melaluinya. Keluarga dibentuk Tuhan untuk tujuan yang besar. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 katakan apa? Kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Dan yang terakhir, setiap anggota keluarga seharusnya menjalankan peran sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Maria menjalankan perannya, betul? Dia menjadi apa? Wadah. Menjadi alat untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Sedangkan Yusuf menjadi seorang sosok pemimpin keluarga yang memimpin dan melindungi keluarga itu, betul? Demikian juga dengan Yesus. Yesus menjadi anak manusia yang taat di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kita lihat ya, benar nggak Yesus itu waktu jadi anak dia taat? Kita lihat ya. Jadi saya mau kasih tahu sama anak-anak muda, jangan sekali-kali kau lawan papa mamamu. Halo?
I'm serious. Jangan sekali-kali lawan papa mamamu. Dengar baik-baik. Jangan sekali-kali kau lawan papa mamamu. Yesus saja yang adalah Allah, turun jadi anak manusia. Dia taat, dia tunduk kepada asuhan Yusuf dan Maria. Ada amin? Kalau Yesus saja taat, seharusnya kita juga taat. Kalau kita ngakunya pengikut Kristus, siapa role model kita selain daripada Yesus? Nggak ada yang lain role model kita. Ya, kita lihat Lukas 2 ayat 51 sampai 54. Saya bacakan dengan cepat. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semuanya itu, hal itu di dalam hatinya. Yesus, perhatikan anak-anak, perhatikan. Kalau kau tunduk dalam asuhan papa mamamu, taat dalam asuhan papamu, perhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Seorang anak yang taat, yang tunduk dalam asuhan orang tuanya, apa yang terjadi sama dia? Dia bertumbuh dewasa, makin bertambah hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan oleh sesamanya. Wah, orang tua banyak nggak bilang amin kayaknya. Mau anaknya terus bandel ya? Mau anaknya terus ngelawan? Ajarin itu Pak Bu, ajarin itu anak-anakmu. Yesus saja dalam asuhan Yusuf dan Maria tunduk, taat dalam asuhan mereka. Jadi Bapak Ibu, saya tutup di sini. Kesimpulannya, saya yakin ketika seluruh keluarga orang percaya di dalam gereja Tuhan menjadikan kehadiran Yesus yang terutama di dalam keluarganya, dan setiap anggota keluarga berperan sesuai dengan kehendak Allah, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang menggenapi rencana Allah dan membawa dampak yang besar bagi banyak orang untuk menyatakan kabar baik. Amin. Karena saya lahir besar di Palembang, saya tutup khotbah saya dengan pantun. Pergi ke pasar membeli bantal, janganlah lupa membeli pita. Mari kita sambut Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Satu lagi, jangan bilang cakep. Cakep itu untuk orang Betawi. Kalau saya kasih first line, saudara harus bilang paca. Amin. Mau? Siap? Ada perahu, ada kapal di atas perahu. Perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga ceria dan diberkati selalu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, aku melihat wajah-wajah yang serius menanggapi firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berhenti untuk menyatakan sesuatu. Ini jadi bagian-Mu Roh Kudus untuk menyatakan sesuatu dalam setiap keluarga yang hadir di acara Natal Gereja Baptis di Palembang ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan spesifik dalam hati setiap keluarga. Pastikan mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang setiap hari mengundang Yesus di dalam kehidupan keluarga mereka. Yang memastikan suami istri dan anak-anak mereka mengalami Kristus
Kristus setiap hari. Bukan hanya tahu, bukan hanya jadi pengetahuan, tapi Yesus itu hidup di dalam palungan hati mereka. Tuhan yakinkan bahwa setiap keluarga ini penting Tuhan. Keluarga-keluarga di gereja baptis ini adalah keluarga-keluarga yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu yang besar Tuhan bagi kota ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap bapak-bapak, suami-suami berperan sebagaimana Yusuf berperan. Menjadi pemimpin, menjadi pelindung, menjadi imam yang mengajarkan keluarganya untuk hidup takut akan Kau. Dan biarlah setiap ibu-ibu menjadi penolong bagi suami-suaminya dan menjadi ibu-ibu yang hebat bagi anak-anak mereka. Bukan hanya di dalam pekerjaan rumah tangga, tapi di dalam doa, di dalam kasih, di dalam melayani. Dan aku berdoa untuk anak-anak, baik anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak yang menjelang dewasa di gereja ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat di dalam asuhan orang tua mereka. Agar apa yang dialami Yesus, dia makin hari makin dewasa. Anak-anak di tempat ini pun makin hari pemikiran mereka makin dewasa. Makin hari mereka bertambah hikmat, bertambah cerdas. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak segenerasinya. Biar itu boleh terjadi kepada anak-anak yang ada di gereja ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Engkau dan dikasihi oleh sesama. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya doa ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi doa kami semua Tuhan sebagai keluarga Allah. Hamba serahkan setiap doa, permohonan dan ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yang olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang sudah sama-sama berdoa dengan saya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami akan datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka, hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kami tiga orang Majus, kami pun berjalan terus, ikut bintang yang gemilang dari Raja Kudus. Oh bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna mulia. Lahir sang Raja yang mulia, Maha kuasa atas dunia. Ku beri kini mas yang murni guna mahkotanya. Aku pun memberi kemenyan, lambang doa serta iman. Hormat bagi yang tertinggi, Sang Kristus dan Tuhan. Yang pahit yang ku beri, lambang derita suka pedih, dan gambaran dari korban Rajaku kan mati. Agunglah kebangkitannya, Raja Tuhan dan korbannya. Haleluya, haleluya di bumi dan surga. Oh bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Sama halnya dengan 3 orang Majus sudah memberi yang terbaik melalui emas, kemenyan, dan mur. Kita yang ada di ruangan ini juga akan memberi yang terbaik kepada Tuhan kita melalui persembahan kita. Dengan penuh sukacita kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita sambil kita nyanyikan Aku Diberkati.
bersukacita bersama? Amin. Kita akan terus memberitakan kabar baik tentang lahirnya Isa Al-Masih dalam dunia ini. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kita mau memberitakan. Kita akan menaikkan pujian kabarkan dari gunung. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian kabarkan dari gunung. Kabarkan dari
Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang. Wow, tarian yang sungguh luar biasa ya. Biarlah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Masih bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Masih bersuka cita? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kurang bersuka cita, dua tangan kita. Yang bersuka cita boleh berdiri semuanya. Dengan penuh sukacita, yang bersuka cita teriak bareng-bareng sama saya ya. Dengan beli nih, nah kan hari ini saya jadi beli ya. Beli Husky dari Bali, Pulau Dewata. Yang bersuka cita, katakan haleluya. Masih kurang semangat. Kobarkan api semangatmu. Yang bersuka cita katakan haleluya. Teriakan wuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut Tuhan kita yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Lebih bersuka cita lagi kita pujikanlah di awal. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sekali lagi ya. Dia itu firman Allah. Dengan penuh sukacita nyanyikan lagu ini. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dengan penuh sukacita katakan sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Wuh. Mana suaranya? Wuh. Semuanya bersukacita. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Oke, sepertinya sudah semangat, sudah penuh sukacita. Coba sekali lagi, shalom. Oke, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Palembang. KSK, CVV, Koradit, kayaknya di kiri dan kanan kita sudah banyak hadiah ya. Ya, sebelum kita akan melanjutkan perayaan kita ada door prize dulu buat Bapak Ibu semuanya.
Sudah siap dapat hadiah malam ini? Sudah didoakan belum? Ya, informasi yang sebelah kiri palsu ya Bapak Ibu ya. Hadiahnya yang sebelah kanan saya ya. Boleh dilihat ya. Cukup banyak Boleh ya di-spill Kak dong, ya. boleh di-spill hadiahnya apa Mbak Esther? Boleh spill. Ini apa nih? Ada dispenser. Ada dispenser. Yang di rumah dispensernya lagi mati. Doakan ya, semoga dapat. Yang kedua, ada kompor gas KSK. Kompor gas juga. Iya. Cocok nih untuk anak kos ya yang Betul, butuh kompor gas tungkunya kali ya. dua ya. Tungkunya 2. Masak boleh kanan dan kiri. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Oke, tadi ketika masuk ke dalam gereja, Bapak Ibu sudah dibagi lilin? Sudah ada ya. nomornya? Ada. Coba didoain dulu nomornya, siapa tahu dapat ya. Oke, untuk petugas boleh maju ke depan. Selamat malam. Boleh dilihat nomor yang ada di lilin tadi? Iya, mudah-mudahan ada keluar ya. Kami mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhati emas yang boleh menyumbangkan door prize pada malam hari ini. Sudah terkumpul cukup banyak ya. Ada 5 buah payung, kemudian ada 10 handuk, kemudian ada 12 lembar voucher 25K, kemudian ada 10 lembar voucher 10K, kemudian ada dispenser, kompor gas, dan 2 buah LM 0,5 kilo, maaf 0,5 gram. Tahun depan ya 0,5 kilo ya. Kemudian ada 1 buah HP. Iya, silakan. Untuk sementara kita akan mengambil dulu 5 nomor. Ya, minta tolong Ibu Marcella untuk mengambil 5 nomor. Kepada Bapak Ibu boleh siap-siap untuk melihat nomornya ya. Dek. Kayaknya tadi ada suara 3.000 orang ya di ruangan ini ya. Untuk 5 orang pemenang pertama berupa 5 payung ya. Sudah siap? Nomor 170 boleh maju ke depan. 170. 170, 215, 215. 38, 38. 150 kurang 7. 150 kurang 7, berapa tadi? 150 kurang 7. 143, silakan maju ke depan. 131. 131. 131. Saya ulang ya. 170. 131. 143. 38. 215. Satunya ada di sini. Sah nggak nih ya? Sah ya? Kasih. Sah nggak kira-kira? Door prize hadiah pertama diserahkan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Marcella. Cocok ya, sudah masuk musim hujan dapatnya payung. Sepertinya Tuhan punya rencana yang baik ya. Satu lagi.
Ternyata panitia door prize-nya opening, dia menang duluan ini. C. Dewi ya. Oke, selamat kepada para pemenang door prize pertama. Tepuk tangan yang meriah dong untuk kita semua yang ada di sini. Kita lanjut. Oh ya, foto dulu ya. Kita ambil lagi nomor 10 orang ya. Minta kepada yang terkasih, Ibu Iska, minta tolong untuk mengambil nomor 10 untuk 10 orang ya. Nomor 195, 195, 59, 59, 18, 18, 22. 22, Silakan langsung maju ke depan. 223. 223, 223. 60 kurang 4. 56 ya. 56. 56, Sudah 10 belum? Sudah? Ibu jangan ini dulu ya, turun ya. Oke. 150 kurang 10. 40. 140, 140. 84. 84. 84, 208. 208. 190. 190. 56. 56. 59, 223, 22, 195, 18, 190, 208, 84, 140. Saya ulang sekali lagi, 56, 59, 223, 22, 195, 18, 190, 208, Oke, door prize kedua diserahkan langsung oleh Ibu Iska kepada 10 pemenang. Yang lainnya jangan sedih dulu, masih banyak ya. Stand by sambil doa-doa, siapa tahu nomornya beruntung untuk maju ke depan. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk pemenang door prize kita. Oke, masih ada door prize lagi, door prize ketiga. Ada berapa Ibu Emi? 12. Ada 12 tuh. Masih banyak kesempatan ya. Kita sesi foto terlebih dahulu oleh para pemenang. Minta tolong Pendeta Artinus untuk mengambil 12.
Door prize berikutnya dimenangkan oleh nomor 245. 202. 34. 157. 16. 28. 41. 207. 169. 172. 10. 235. Sekali lagi, 10, 157. 235, 245. 172, 202. 169, 34. 207, 16. 41, 28, 12 orang nih sudah. Ya, kepada Pendeta Artinus. Sudah ya? Sudah nih, sudah kaget kita. Mas. Sudah terkaget baru yang sesi kedua ya. Oke, boleh berfoto dulu. Yang lain tenang, masih ada ya. Siapa tahu munculnya yang terakhir-terakhir, dapat handphone lumayan loh ya. Untuk Natal dan Tahun Baru ya. Tunggu nanti. Oke, silakan boleh berfoto. boleh diangkat hadiahnya, tunjukkan manis-manis wajahnya ke Mas Pur. Habis ini belanja ya. Foto bersama dengan pendeta kita, Pendeta Artinus mengenakan busana yang keren sekali tentunya dari Nias ya. Puji Tuhan. Kelihatan cakep ya, sama kayak saya gitu ya. Bersinar ya Mas. Oke, saat ini bersama-sama dengan kita akan menyambut dari cabang-cabang kita yang boleh hadir pada saat malam hari ini. Boleh nanti Bapak Ibu dari cabang boleh bangkit berdiri. Yang pertama ada Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Loro Pajo. Dipersilakan untuk boleh bangkit berdiri dari Loro Pajo ya. Oke, silakan duduk kembali. Kita juga akan menyapa dari Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang jalur 8 dan 10. Boleh bangkit berdiri. Wah, rombongan. Ya, bersyukur kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Ada satu lagi cabang kita yang ada di Nias, tapi karena jauh gak datang ya. Oke, saat ini kita mau bersama-sama menyaksikan tampilan dari Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Loro Pajo. Dipersilahkan.
kok dipepet. Kirain tadi yang jatuh, lupa dia ya. Saya gini-gini diambil juga. Kira-kira kalau saya nari Bali kecak-kecak dapat saweran nggak ya? Nari dulu. Luar biasa ya, jauh-jauh dari Pak Jo. Pulang-pulang membawa. Nanti ajain dong MC bakso di depan situ ya. Seger kayaknya ya. Ternyata MC butuh kesegaran gitu ya. Oke. Selanjutnya apa Mbak Esther? Kita akan bagi-bagi lagi. Door prize. Yuk mulai dilihat lagi nomornya yang tadi belum dapat. Siapa tahu dapat yang kali ini ya. Silakan dari tim Door Prize. Disiapkan ya nomornya Bapak Ibu. Nanti ketika dipanggil boleh langsung maju ke depan. Oke, ada berapa door prize ini? CCMI? 12 door prize lagi. Disiapin, jangan diuel-uel dulu 12 kertasnya. lembar, voucher 50. Voucher 50.000. Iya. Bisa digunakan untuk apa aja Ibu Emi? Minta tolong Ibu Uli Bisa untuk apa? Voucher memberikan belanja ya? hadiah nanti. Oke. Kami persilakan Ibu Uli mengambil 12 undian. Ibu Uli cantik sekali menggunakan baju kostum dari Sumatera Utara ya. Sepertinya ya. Oke. 153, 153, 218, 218, 103, 103, 101, 101, Yang sudah dapat boleh langsung maju ke depan ya. 32, 32, 100 kurang 3, 97. 97, 97. 111, triple 1, 88, 88, 224, 224, 39, 39, 185, 185, nomor 2, 2, berapa? 2. Sesi foto terlebih dahulu. Maaf, Teman-teman yang sudah dapat boleh merapat ya. Oke, dimohon dengan kasih nanti Ibu Uli bisa foto bersama-sama juga dengan para pemenang. Tunjukin hadiahnya ke kamera, senyum yang manis, giginya diliatin, tahan. Tahan 3 hari di situ Bapak Ibu. Kelamaan ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat para pemenang kita voucher 50. ya selamat. Yang hadiah berikutnya berupa dispenser dan kompor gas. Minta tolong Pak Radi dan Vivi. Hadiah berikutnya ada dispenser dan kompor gas. Sangat bermanfaat sekali ya hadiahnya ya. Dispenser. Nomor pertama, kompor gas. Pemenang pertama kompor gas dimenangkan oleh nomor 1,
Kompor baru kok. Iya, satu kompor gas, dispenser. Saya nggak dapat lagi nih KSK, belum dapat nih ya. 3 angka, 3 yang nil 100-an ke atas ya, 3 angka. Angka tengahnya 5. Nah, yuk senyum-senyum. Angka tengahnya 5. Angka belakangnya 4. Yo, sudah 5 dan 4. Angka depannya 1154. Wah, ganti dispenser dan kompor baru ya ini Bapak Ibu. Tadi sudah tak doain loh Kak Eski, nggak dapet nih. Sudah saya tumpang tangan tadi ya, ternyata nggak dapet ya. Nanti berkatnya ada yang lain. Masih ada hadiah yang lain ya, jangan khawatir, hari tahun ini disediakan banyak hadiah ya. Kita bersyukur tahun ini boleh banyak sekali hadiah. Terima kasih sekali lagi untuk para sponsor ya yang sudah memberikan hadiah yang terbaik di Natal tahun ini. Selanjutnya di momen bahagia ini kita juga akan mendengarkan tentunya sambutan dari Ketua Panitia Natal kita tahun ini di tahun 2024. Dengan kasih kami persilahkan untuk Bapak Bayu Triwaskita untuk dapat maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Bapak Bayu kita yang bekerja luar biasa sekali ya untuk terlaksananya perayaan Natal pada malam hari ini. Oke, salam. Shalom. Salam. Ya, kalau saya tanya apa kabar? Itu udah biasa ya Pak ya, luar biasa, kabar baik, dahsyat-dahsyat. Nah tapi kayak malam ini, kalau saya tanya apa kabar, Bapak Ibu minimal di bangku kan kirinya, apa kabar, kabar baik, sampaikan kabar baik. Boleh ya? Apa kabar? Kabar baik. Sampaikan kabar baik. Tepuk tangan dulu. Oke, puji dan syukur pada malam hari ini kita boleh bersuka cita ya. Boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami mengucap syukur juga untuk Pastor Jeffrey. Boleh memberkati kami semua. Terima kasih Pak. Juga untuk para jemaat dan juga undangan. Dan juga para panitia yang boleh bekerja keras. Biarlah Tuhan memberkati dan membalas untuk kebaikan kita semua. Dan saya juga menyambut untuk cabang Jarul 8 dan 10 ya. Yang boleh datang pada hari ini. Dan juga untuk Lorong Bakjo. Terima kasih. Dan akhir kata dari saya sampaikan untuk selamat Natal dan selamat nyongsong tahun baru 2025. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Mas Bayu buat sambutannya. Kita akan mendengarkan persembahan istimewa dari Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang jalur 8 dan jalur 10. Silakan. Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang jalur 8 dan 10. Dipersilakan untuk boleh maju ke depan.
Sekali lagi boleh tepuk tangannya buat teman-teman kita jauh-jauh dari jalur 8 dan 10. Selanjutnya kita masih akan ada bagi-bagi hadiah door prize kita ya Cece ya. Masih ada banyak, tenang aja disiapin, jangan dikuel-kuel dulu, jangan balik dulu. Selanjutnya Mbak Esther akan menolong untuk hadiah berikutnya. Oke, kita akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 dulu ya, 6 dulu untuk nomor yang akan disebut. Mohon terima kasih untuk Bapak Faldin, boleh mengambil nomor door prize. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Palembang Cabang Lorong Pak Jo, boleh mengambil 6. Tunggu dulu ya Pak ya. Pak Faldin tunggu dulu. Iya. Nomor selanjutnya 96. 96. Silakan maju. Selanjutnya nomor 158. 158 silakan maju ke depan. Selanjutnya 149. 149. Selanjutnya sudah siap-siap semuanya? 5 dikali 7 dikali 6 tambah 2 tambah 1 kurang 0. Berapa itu? 226. Selanjutnya nomor 205 205. dan 95. 95 ada. 95, 205. Berapa lagi, Ce? Kalau nggak segera maju 96. dalam hitungan 10 hangus ya Mbak Esther ya. Iya. Setuju nggak? 96 dan 149. Oke, ada. Oh pemusik kita ternyata ya. Asik, habis ini belanja. Gak jadi ya, yang belanja nanti aja ya. Nomor 96 yang belum maju. 95. 95 silakan maju ke depan. Masih ada 2 lagi. 95 dan Ada. Kita hitung bersama-sama aja ya. Kalau nggak ada rolling ganti boleh? Boleh. Hitung bersama-sama nomor berapa tadi? 149 ada. Dan 149. 95. Kalau nggak ada kita putar lagi. 10. 9. Tuh. 7. Oh ada 1. 6. 5. Oke. Tahan dulu, tahan. Masih ada 1 lagi berarti ya yang belum maju ke depan. Bener? Sah? Oke. 95 yang belum. 95. Ada ya dari belakang? Dicek lagi. Lanjut hitung. 2, 1. hangus. 1 lagi. Ambil 1 lagi Pak. Kayaknya 1 laginya untuk MC yang dari Bali ya. Setuju nggak? Boleh ya. Ini kok yang beruntung nomornya besar-besar ya. Nomor yang kecil-kecil bersabar ya. Siapa tahu nanti dapat grand prize-nya ya. Nomor 1. 4. 1. 141. 141. Nah, mama sama anak dapat nih ya. Kado terindah kayaknya tahun ini ya. Wah, boleh I di sini aja di tengah aja I sama anaknya. Marcel nggak ikut join.
Oke, boleh berfoto dulu. Berikan senyum termanis, hadiahnya diperlihatkan. Oke, silakan untuk boleh duduk kembali. Chef Vivi, kita masih punya 6. Iya, masih punya 6 lagi untuk kita berikan ya. Ada 3 hadiah dan 3 voucher 50.000 ya. Mohon kasih Bapak Kadek, Bapak Pendeta Kadek boleh mengambil untuk 6 nomor lagi. Dilihat lagi ya Bapak Ibu, nomor-nomornya 6. Oke, kita akan panggilkan. Ini nomor cantik. Nomor cantik menuju sempurna ya. Nomor cantik menuju sempurna. Kalau anak-anak sekolah dapat nilai sempurna itu 100. Ini menuju ya. Nomor berapa ya? 99. Selanjutnya, nomor yang saya bacakan ini juga katanya nomor keberuntungan karena nggak putus ya, nyambung terus kayak gitu. Kira-kira ada yang bisa nebak nomor berapa? 8, ada satu lagi loh. 8 sama 0, 80, bener sekali. Silakan maju ke depan, 80. Selanjutnya nomor 174. 174. Ada 174? 174, oh Bu Mika. Waduh, adik-beradik ini. Selanjutnya ada nomor 113. 113. Terakhir ada nomor 146. 146. Tuh 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Nomornya ada di yang disebut Kak Heski tadi. Tapi ada tambahannya. Yo. Jangan Kak dong, beli dong. Oh iya beli, maaf lupa kalau dari Bali ya. Oke, ada 0 dan 8. 108, 108. Ada? 108. Oke. Karena sesuai dengan tema kita tentang keluarga, hari ini yang dapat door prize banyak yang keluarga ya. Ya, oke boleh berikan senyum termanis. Oke, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, belum selesai ya. Belum selesai, masih ada. Didoakan dulu, direnungkan dulu ya. Siapa tahu hari ini membawa pulang grand prize-nya. Tadi sudah disebutkan sama Bu Emina, ada apa aja? Yang belum keluar ada apa? Hah? Logam mulia dan HP. Kita sambut HP-nya. Ya, wah. Kayaknya HP-nya saya harus diganti, Bu. Wah, ada HP dan 2 LM 0,5 kilo ya. Oke, yang terkasih,
Ibu Hunaria boleh maju ke depan untuk memberikan hadiah. Kemudian Pak Haidi, oh maaf, Pak Haidinya lagi di belakang ya. Pendeta Jeffrey minta bantuan. Kemudian Pak Abun ya, minta tolong maju ke depan untuk ambil nomor yang beruntung. Yo, boleh disiapkan nomor-nomornya nih. Ada yang belum keluar pemusik? Belum. Disiapkan nomor-nomornya. Baik, ini nomornya tinggi sekali. Angkanya nyambung-nyambung semua ini. LM ya, yang mendapatnya LM nanti. Angka di tengahnya 8. Angka terakhirnya 8. Sabaran. Angka di depannya 1. 188. Oke, yang kedua LM juga. Silakan Ibu Ahun untuk membacakan nomornya. Ayo semuanya masih semangat. Siapa yang punya nomor tengahnya 6? Ayo angkat tangan dulu. Yang nomor tengahnya 6. Enggak ada ya? Oh ada, 1 ya, sebelah kiri Ibu Pendeta. Terus perhatikan ya, yang punya nomor angka ujungnya 2. Ayo, angkat tangan dulu. Yang ujungnya 2. Yang tadi saya udah tanya yang angka tengahnya 6. Ada yang angka ujungnya 2? Ada enggak? Oh, ada, sebelah tengah. Ayo, didoakan dulu ya. Sekarang kita akan siap-siap ya. Yang punya angka depannya number 1. Cek 162. Silakan. Kasih. Benar ya? Coba lihat. Iya. Nah, untuk grand prize yang terakhir untuk dapat handphone ya. Ini kalau yang orang Chinese angkanya jelek. Bagi yang orang Chinese tahu angka yang jelek nomornya berapa? Cuma 1 angka. Cuma 1 angka. Benar, 4. Angkanya 4. 04. Selamat berganti HP, Bu. Saya nggak dapat kok, teman rumah saya dapat jadinya ya. Tadi saya yang mendoakan handphone. Mbak nanti di rumah bagi-bagi ya. Selamat kepada para pemenang kita Grand Prize pada malam hari ini. Boleh Dimau dengan berfoto? kasih kita foto terlebih dahulu ya. Ya, senyumnya yang manis. Grand Prize lo ini lo ya. Senyum. Oke. HP baru. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk para pemenang Grand Prize Door Prize kita. Asik. Asik. Masih ada lagi? Sudah. Sudah ya. Masih ada 1 voucher lagi. Foto bersama. Enggak ya, beli. Tetap. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada perayaan tahun ini di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Door prize sudah dibagikan, semuanya bersukacita, amin. Bersukacita enggak? Sukacita. Yang bersukacita sekali lagi teriak. Wuh! Kita akan menerima doa penutup dan juga doa berkat. Kami mohon dengan kasih Bapak Pendeta Artinus. Mari kita akan berdiri bersama-sama.
Dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati sukacita di antara keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang. Yang datang berbagai suku, berbagai daerah. Tetapi kami disatukan di dalam satu tubuh Kristus. Dan hanya satu kepala, yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah sukacita yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati malam hari ini, tidak hanya berhenti di dalam ruangan ini, tetapi ketika kami keluar dari ruangan gereja, kami membawanya di dalam keluarga, di tetangga, dan dimanapun kami berada. Agar sukacita yang telah kami alami nikmati di dalam Kristus, kami dapat bagikan kepada orang lain, supaya mereka juga menikmati sukacita itu yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kebenaran firman-Mu itu akan terus menuntun langkah kami. Itu akan membawa kami kepada satu ikatan keluarga yang kuat, karena Kristus lahir dan ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tuhan Yesus yang baik, jikalau nanti kami akan pulang, biarlah kiranya Engkau Allah yang boleh menuntun kami, agar kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, dan boleh bertemu keluarga dan terus menikmati sukacita yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat ini. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Feliz Navidad sambil bersalam-salaman dan ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru.